A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, seperti biasanya kami tidak bosan-bosan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan keluhuran budi mengesahkan Tuhan. Semoga panjenengan Anda semuanya bisa menyimak dan mengikuti, dan semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat buat panjenengan, paling tidak bermanfaat buat saudara-saudara kita nanti, juga bermanfaat kepada anak cucu kita kelak nanti. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema, yaitu ahli hijab melanggar janjinya Allah. Ahli hijab melanggar janjinya Tuhan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, manusia ini ya memang tempatnya lupa. Manusia ini terkadang lupa. Banyak manusia ini lupa terhadap janjinya Tuhan dan melanggar janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk apa kok dikatakan melanggar janjinya Allah itu? Seperti apa kok dikatakan melanggar janjinya Tuhan itu? Padahal kami sudah mengerjakan ibadah sesuai dengan tepat waktu. Padahal kami sudah melakukan kewajiban-kewajiban apa yang diperintah, ataupun kewajiban-kewajiban apa yang dilarang, kita semuanya sudah melaksanakan itu. Kenapa kok kita ini masih dikatakan melanggar janjinya Tuhan? Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, manusia ini sebelum roh itu ditiupkan oleh Tuhan, roh itu belum dimasukkan di dalam jasad jasmaniah ini oleh Allah. Allah itu sudah membuat janji kepada seluruh arwah sebelum ditiupkan ke jasad jasmaniah ini. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah.
Apakah engkau akan selalu bercinta terhadapku? Apakah engkau nanti akan selalu bermunajat kepadaku? Pada waktu itu semuanya arwah menjawab serentak, qalu bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhanku. Aku akan selalu bercinta terhadap engkau, selalu bermunajat terhadap engkau. Itulah janji arwah tatkala belum ditiupkan ke dalam jasad jasmaniah manusia. Tuhan sudah menyampaikan janjinya terhadap arwah. Apakah nanti setelah di dunia itu engkau akan selalu mengingat terhadapku? Tetapi perlu diketahui bahwasanya banyak manusia di dunia ini yang masih mengingkari janji atau melanggar janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya manusia ini diajak maksiat itu saling bantu membantu. Membantu tentang urusan-urusan syahwatun dunia, membantu tentang kesenangan-kesenangan dunia, entah itu dikatakan membantu dalam hal kebaikan ataupun hal keburukan. Hatinya itu tidak bisa condong terhadap Tuhan, tetapi hatinya ini, rohaninya ini condongnya terhadap makhluk. Nah, itulah bentuk daripada ahli hijab melanggar janjinya Tuhan. Apa yang dikatakan arwah sebelum ditiupkan ke jasad jasmaniah ini telah dilanggarnya. Seperti contoh, kalau diri kita ini terkadang diajak menggibah, ngerasani saudara kita, ngerasani orang, diajak menghasut, diajak ngompor-ngompori satu sama yang lain. Semuanya pada tertarik akan hal itu. Itulah salah satu juga dikatakan melanggar janjinya Tuhan. Golongan nurul iman dan golongan hakul iman itu perbandingannya mungkin 10 dibanding 2 orang. Nurul iman itu 8, hakul iman itu 2 orang. Perbandingannya seperti itu. Siapa sih nurul iman ini? Nurul iman itu adalah manusia yang hanya percaya adanya Tuhan. Hanya cahayanya iman. Namanya saja nurul iman. Nur, cahayanya iman. Belum hakul iman. Nah, itu yang kami maksud nurul iman itu adalah ahli hijab. Mereka hanya sebatas mempercayai Tuhan,
itu ada. Hanya sebatas itu aja. Tetapi tidak pernah membuktikan, hatinya ini tidak pernah membuktikan Tuhan itu seperti apa, bagaimana, itu tidak pernah mau. Bahkan mengingkari pertemuan dengan Tuhan. Dianggapnya di dunia ini, manusia ini tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Padahal bagi saudara-saudara kita yang sudah hakul iman, ahli zuhud, itu sudah percaya, sudah mengimani, bahkan bertemu dengan Tuhan. Nah, itulah perbedaan nurul iman dengan hakul iman. Perbedaan antara ahli hijab dengan ahli zuhud. Ahli hijab itu hanya sekedar mempercayai adanya Tuhan. Tetapi ahli zuhud sudah menyatakan, mengakui, bahkan sudah bertemu terhadap Tuhan. Itulah perbedaannya. Nah, siapa yang dimaksud ahli hijab melanggar janjinya Tuhan itu? Yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang tidak percaya dengan pertemuan dengan Tuhan. Mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saat di dunia. Dianggapnya bertemu dengan Tuhan itu nanti setelah hari kiamat. Itulah yang kami maksud nurul iman atau ahli hijab. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Golongan hakul iman, golongan ahli zuhud menyarankan kepada nurul iman, kepada ahli hijab. Wahai saudara-saudaraku, janganlah engkau ini berbuat maksiat. Janganlah saling membunuh. Maksudnya apa kok bilang jangan membunuh? Terkadang membunuh bukan hanya sekedar fisik. Membunuh karakter. Tatkala ahli zuhud menyarankan, memberikan bimbingan-bimbingan kerohanian seperti ini, terkadang mereka ahli hijab itu berusaha semaksimal mungkin agar saudara-saudara kita tidak mau mendengarkannya, apalagi mempelajarinya. Takutnya dan dikhawatirkan bagi ahli hijab, jika saudara-saudara kita ini tahu tentang ajaran hakul iman, tentang ajaran hakikat ma'rifat, dikhawatirkan mereka takut apa yang diajarkan lagi itu sudah tidak laku. Apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, takutnya mereka tidak laku. Karena di situ ada tendensi-tendensi tentang syahwatun dunia. Saya ini ingin dimuliakan orang. Saya ini biar dihargai adik-adik saya. Saya ini biar dipanggil tingkat 2, 3, 4, 5. Nah, itulah saudara-saudaraku. Makanya terkadang
Jika ada saudara-saudara yang menyampaikan tentang bimbingan kerohanian, keluhuran budi seperti ini, itu terkadang tidak boleh mendengarkannya, apalagi mempelajari ilmunya sampai dengan mempraktekannya. Panjenengan sudah tahu sendiri seperti apa di lapangan. Mereka hanya mempelajari tentang urusan-urusan jasad jasmaniah ini saja. Seolah-olah yang dipelajarinya sudah benar. Padahal itu bukan ajaran keluhuran budi. Yang dimaksud ajaran keluhuran budi itu bukan luhur di jasad jasmaniah ini. Dilihat manusia itu baik, bukan. Ajaran keluhuran budi itu adalah mengajarkan ruh manusia ini bagaimana caranya mengesahkan Tuhan. Itulah ajaran keluhuran budi. Jika manusia ini masih merasa dirinya makhluk, diriku makhluk ini yang bisa segala-galanya, itu bukan ajaran keluhuran budi. Itu duduknya masih di nurul iman. Yang saya katakan itu masih ahli hijab. Agar saudara-saudara bisa memilih dan memilah mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang kurang benar. Apakah salah mereka? Saya katakan tidak salah. Kalau dipandang itu masih proses, ya tidak salah. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kadang-kadang kita mengingatkan seperti itu, mereka itu kebanyakan tidak mau mengindahkannya. Tidak mau memperhatikan maksudnya. Malah terkadang ahli hijab itu membunuh karakter, yaitu membunuh bagaimana caranya bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan ini tidak dipahami oleh saudara-saudara kita yang lain. Itu terkadang seperti itu. Karena mereka yang seperti itu biasanya yang pertama tidak paham, yang kedua mungkin dianggapnya ajaran ini tidak benar, yang ketiga ya karena ada tendensi-tendensi dengan duniawiya ini. Sama dengan nafsu di dalam diri kita ini, antara nafsu basariyah dengan basiroh hati kita ini. Basariyah itu tidak mau, tidak rela manusia ini kembali kepada Tuhannya. Itu tidak mau. Nafsu basariyah itu selalu mempengaruhi terus-menerus untuk selalu meninggalkan Tuhan. Dan mengajaknya itu selalu ingat kepada makhluk, ingat kepada syahwatun dunia secara terus-menerus. Golongan ahli hijab ini mengingkari janjinya kepada Tuhan. Antara manusia dengan manusia yang lain itu biasanya ya saling bantu-membantu. Maka
Makanya jangan heran, kita tidak heran kebanyakan saudara-saudara kita ini hanya senang dengan masalah pelajaran jasmania saja. Tidak senang dengan ajaran-ajaran bimbingan kerohanian seperti ini. Padahal yang namanya ajaran-ajaran keluhuran budi, ajaran kerohanian seperti ini, itu adalah ajaran yang benar. Karena ajaran keluhuran budi itu sebetulnya mengajarkan ruh ini bagaimana caranya kita ini bisa kembali kepada Tuhan sebelum kita ini meninggal dunia. Di dunia ini kita harus bisa kembali. Innalillahi wa innalillahi rojiun itu bukan hanya diucapkan di mulut ini. Tatkala ada orang meninggal dunia diucapkan seperti itu. Itu tidak mempengaruhi yang seolah-olah katanya mendoakan innalillahi wa innal rojiun, semoga husnul khotimah. Nah, bagaimana kita mau husnul khotimah sedangkan di dunia ini tidak mempercayai adanya pertemuan dengan Tuhan? Tidak percaya bisa kembali kepada Tuhan. Yang dipercayai bertemu dengan Tuhan itu nanti setelah hari kiamat. Itulah ahli hijab yang dikatakan melanggar janjinya Allah. Tetapi perlu diketahui bagi saudara-saudaraku, Allah, Tuhan itu akan selalu menunggu diri kita agar kita ini, rohani kita ini bisa kembali kepada Allah. Tetapi perlu diingat, jika diri panjenengan ditunggu Allah sampai dengan kematian tidak sadar-sadar, maka panjenengan akan diazab oleh Tuhan yang Maha Berkuasa. Tatkala nanti jasad jasmaniah ini sudah terkubur di dalam tanah, mereka baru sadar ternyata pertemuan dengan Tuhan itu bisa di dunia. Tetapi kesadaran mereka sudah sadar di dalam tanah, sudah dikubur alias meninggal dunia. Nah, Tuhan mengatakan atau mereka itu bilang seperti ini, ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia lagi, aku akan melakukan amalan-amalan sholihan. Nah, Tuhan juga menjawab, kemana saja dirimu ini saya kasih umur bertahun-tahun, kemana saja engkau? Padahal sudah banyak, sudah kami utus utusan-utusanku, para nabi, para rasul, kekasih-kekasih Allah, mengingatkan engkau. Kembalilah kepadaku sebelum engkau meninggal dunia. Tetapi engkau tidak percaya. Itulah bentuk daripada ahli hijab melanggar janjinya Allah.
Janganlah panjenengan ini tukar kehidupan akhiratmu dengan kehidupan duniawiah ini. Karena pada dasarnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Karena manusia ini sebetulnya tidak mati. Yang mati hanyalah jasad jasmania ini kembali dalam tanah. Tetapi roh ini akan kembali. Lah, bisa kembali atau tidak ya tergantung panjenengan saat hidup di dunia ini. Apakah panjenengan percaya atau tidak apa yang telah disampaikan oleh utusan-utusannya. Kami di sini saudara-saudaraku ya saya mohon maaf. Coba panjenengan lihat sendiri di lapangan. Ajaran keluhuran budi, bimbingan kerohanian jarang sekali disampaikan di tengah-tengah saudara. Bagaimana mungkin bisa menyampaikan sedangkan yang menyampaikan itu buta? Ya tidak mungkin disampaikan. Akhirnya turun-temurun apa yang dikerjakan salah. Yang seolah-olah benar. Ajaran keluhuran budi itu yang penting jasad jasmania ini baik terhadap sesama manusia. Bukan jasad ini, keluhuran budi itu bukan jasad. Yang penting baik terhadap manusia itu bukan. Tapi ajaran keluhuran budi adalah ajaran ruh manusia ini. Bagaimana kita manusia ini bisa mengesahkan Tuhan, mengahadkan Allah. Itulah ajaran keluhuran budi. Bukan ajaran jasad jasmaniah ini. Itulah saudara-saudaraku bentuk daripada ahli hijab melanggar janjinya Tuhan. Kembalilah saudara-saudaraku, ingatkan bagi mereka yang belum sadar. Tetapi jika mereka sudah diingatkan berulang kali, sudah disampaikan berulang kali seperti ini, mereka mengabaikan, ya terserah. Karena semuanya kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan hidayahnya. Itulah saudara-saudaraku sedikit ilmu yang kami sampaikan pada hari ini. Walaupun sedikit, semoga menjadikan sebuah perenungan, menjadikan sebuah ilmu yang betul-betul bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.